Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera. Kami bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam program ini. Dalam kesempatan ini saya akan bagikan sebuah kebenaran dengan tema Allah yang memperhatikan kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan boleh mengenal Engkau sebagai Bapa yang baik yang memperhatikan kami umat-Mu. Sekalipun dalam keadaan yang susah, yang sulit, dalam keadaan yang terpojok, yang terjepit, kami mengalami banyak pergumulan hidup. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tetap memperhatikan kami. Karena tolonglah ya Tuhan, singkapkan pewahyuan akan firman-Mu, supaya kami boleh menangkap dan menjadi bagian kepercayaan dan iman kami. Tolonglah Roh Kudus untuk membantu kami yang kurang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menekankan satu hal tentang the great need of human being, kebutuhan besar dari umat manusia. Mengapa manusia membutuhkan keselamatan? Saya melihat dan memperhatikan bahwa konsentrasi dan pusat pencapaian manusia sudah jauh daripada yang sebenarnya harus dicapai, sebenarnya harus dimiliki. Mereka mengejar hal yang sia-sia di dalam dunia ini, padahal hal yang paling utama yaitu keselamatan mereka abaikan. Karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin membagikan suatu tema, yaitu bahwa Allah memperhatikan kita. Dia memberikan keselamatan kepada kita. Dia menawarkan keselamatan kepada kita. Dia menawarkan kehidupan yang sejati, kebahagiaan, hidup yang kekal. Dia menawarkan kerajaan Allah kepada kita semua. Mengapa kita membutuhkan keselamatan? Mengapa membutuhkan Tuhan dalam hidup kita? Saya akan memulai dengan mengenali natur daripada manusia, kodrat manusia. Kitab suci mengatakan bahwa Kejadian pasal 1 sampai pasal 2 itu disebut keadaan pradosa. Dosa belum masuk dalam kehidupan manusia. Dalam Wahyu pasal 21 sampai pasal 22 itu adalah pos dosa. Di sana dosa sudah tidak ada, sudah tidak eksis lagi. Kalau kita melihat Kejadian pasal 3, maka itulah yang disebut dengan sejarah manusia. Sejarah manusia ketika dosa masuk ke dalam kehidupan manusia. Sejak saat itulah manusia mulai jauh dari Tuhan, terpisah dengan sumber hidup itu, terpisah dengan Yang Maha Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang teolog mengatakan bahwa setelah manusia melanggar perintah Tuhan, jatuh dalam dosa, saat itulah manusia menjadi pendosa karena kehendaknya sendiri. A willful sinner. Pendosa karena kehendaknya sendiri. Dan kemudian ketika dia mengembangkan gaya hidup sebagai pendosa, maka dia berbuat dosa, dan dosa itu berkembang, merajalela, merasuki kehidupan manusia, dan sampai hari ini manusia adalah enslaved sinner, pendosa yang diperbudak oleh dosa. Dan dosa itu telah melumpuhkan tubuh, jiwa, dan roh manusia. Racun dosa telah mempengaruhi seluruh kepribadian manusia, sehingga manusia mati secara rohani. Dosa saat ini sudah mencakup seluruh dunia, semua bangsa, semua etnis, semua suku bangsa. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya ingin bagikan kabar baik pada hari ini, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana Allah berurusan dengan kita. Saya ingin kasih tahu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah berurusan dengan kita berdasarkan belas kasihan. Salah satu sifat atau karakter Allah yang terlibat dalam menyelesaikan masalah manusia adalah sifat belas kasihan terhadap orang-orang yang menderita karena dosa-dosanya. Apakah artinya belas kasihan? Belas kasihan berarti memberi kesempatan lagi, memberi kesempatan sekali lagi, memberi kesempatan sekali lagi dan kedua kali.
Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, seringkali kata belas kasihan diterjemahkan dengan kasih setia. Dalam bahasa Inggris terjemahkan kindness, goodness, faithfulness. Sebenarnya dalam bahasa aslinya dipakai kata chesed dalam bahasa Ibrani atau Bethesda dalam bahasa Yunani. Artinya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dari hati Tuhan yang baik, penuh kebaikan, setia, Dia memedulikan kita, umatnya yang sedang menderita dalam dunia yang sementara ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Pergumulan yang berhubungan dengan masalah ekonomi, masalah keuangan, pergumulan yang berhubungan dengan masalah keluarga, sosial, hubungan dalam keluarga. Ataupun saudara mengalami masalah yang berhubungan dengan politik, dengan kekuasaan. Saudara bergumul untuk mencapai kekuasaan atau pengaruh yang besar. Saya tidak tahu, tetapi pergumulan-pergumulan itu adalah real dalam hidup kita. Saya tidak menafikan adanya realitas penderitaan dalam hidup manusia. Itu adalah faktanya, bahwa karena akibat daripada dosa itu adalah penderitaan yang meliputi dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Salah paham, saling curiga mencurigai, saling mencuri, saling menyikut, bahkan saling membunuh, saling membinasakan. Itulah kenyataan dalam hidup manusia. Peperangan kita dengar di mana-mana, pembunuhan kita dengar di mana-mana, kejahatan, kekejaman. Dan manusia semakin pandai dalam kejahatan, semakin pandai dalam memutarkan keadilan. Saudaraku yang kasih Tuhan, penderitaan akan makin tambah banyak dalam kehidupan manusia ketika dosa merajalela. Tetapi Tuhan memperhatikan hidup manusia dengan chesed dalam bahasa Ibrani, dengan kasih setia. Dia dari surga memandang ke bumi. Dia dari surga memandang ke dalam hidupmu dan hidupku. Dia membungkuk, dia merendahkan diri, dia mau menjangkau manusia, dan dia mau meneroboskan dalam hidup manusia. Dia mau bersama dengan kita. Dia yang tidak terbatas, dia yang di atas. Dia mau turun ke bumi, dia mau bersama dengan kita. Dia mau hadir tengah-tengah penderitaan dan pergumulan kita. Ada yang memiliki masalah hutang piutang. Uang membuat kita menjadi sangat pusing dalam hidup ini. Kita membuat punya uang yang banyak, malah kita mengalami kebangkrutan. Banyak orang yang dipenjarakan karena cinta akan uang. Dan cinta uang adalah akar segala kejahatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kabar baik bagi saudara yang sedang menderita, saudara yang sedang terpuruk. Dimanapun keadaan saudara, dimanapun keberadaan saudara, bagaimanapun keadaan keluarga saudara, Tuhan mengasihimu. Bahwa Mazmur, saudaraku yang kasih Tuhan, saya akan membacakan beberapa ayat dari kitab Mazmur. Dia merasakan bagaimana Tuhan telah menolong berdasarkan kasih setianya. Mazmur mengatakan, aku akan bersorak-sorai dan bersuka cita karena kasih setiamu. Bapa, Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Kalau saudara mengalami sengsara dan sesak jiwanya, datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kasih setianya, belas kasihannya, kebaikannya, kesetiaannya. Dikatakan bahwa tiap hari Ia menaruh belas kasihan. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allahku. Banyak orang yang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah setia. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Haleluya! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana pemazmur bisa mengalami ini semua? Itu dimulai dari suatu tahap di mana dia satu saat dalam hidupnya dia datang kepada Tuhan. Saya mau menolong saudara
untuk datang kepada Tuhan pada saat ini. Dimulai dari titik di mana saudara berada. Akuilah segenap keberadaanmu. Karena dengan cara itulah saudara akan bertemu dengan Tuhan yang penuh belas kasihan. Ketika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, dan Ia akan menyucikan hidup kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang yang dipenjara karena melakukan kejahatan. Dia menerima hukuman sesuai dengan apa yang dilakukannya. Apa yang ditabur akan dituai. Apa yang kita lakukan, kita akan menuai akibat daripada apa yang kita lakukan. Tetapi sampai titik di situ belum selesai. Hidup masih harus berjalan terus. Dan ketika hari ini saudara mendengar firman Tuhan, artinya Tuhan berbicara kepada saudara, ini adalah saatnya untuk kita bangkit dari keterpurukan. Bagaimana caranya? Terima belas kasihan Tuhan, terima kebaikan Tuhan, terima kemurahan Tuhan, terima kasih sayang Tuhan, terima belas kasihan Tuhan. Allah Bapa telah mengaruniakan Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada seorang yang menunggu di kolam Bethesda selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Dan tidak ada seorang pun yang mengangkat dia ketika kolam Bethesda bergolak, sehingga dia tetap menjadi orang yang lumpuh. Yesus Kristus datang dan menjamah dia, dan menjumbuhkan dia, membangkitkan dia. Saat ini ketika saudara menunggu dan penantian saudara sudah cukup lama, saat ini saudara bangkit dari keterpurukan dengan satu hal: percaya Yesus, pandang wajah Yesus. Belas kasihannya terpancar dari mata Yesus. Dia tidak datang untuk menghakimi saudara, Dia datang untuk menyelamatkan saudara. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anak manusia adalah Yesus Kristus, Mesias, anak Allah, anak domba Allah yang dikorbankan. Dia tergantung di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia mati di sana sebagai juru selamat seluruh dunia. Dia mati di tempat orang berdosa. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. Saudara, datang kepada Dia dan mengaku segenap keberadaan kita, dan menyatakan iman saudara dengan berkata, Tuhan Yesus, aku mengaku segala keberadaanku, keterpurukanku, masalah hidupku yang berat. Aku percaya bahwa Engkau akan menolongku. Engkau telah menolongku. Engkau memikul segala kutuk, kematian, penderitaan, bahkan neraka. Dan Engkau sudah menang atas semua itu melalui kematian-Mu dan kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya dan aku mau membuka hatiku untuk Engkau dan memimpin hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Sebagai Gembalaku yang baik, Ia akan menolong hidupku karena Engkau datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Engkau sendiri berkata, akulah terang dunia yang percaya kepadamu. Tuhan Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan. Terima kasih. Aku percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau yang menerangi hidupku, menerangi kegelapanku, dan Engkau akan menuntunku ke dalam hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap pendengar yang akan merespon ini, engkau akan dipimpin oleh Tuhan. Engkau tidak buta lagi. Engkau akan berjalan dalam terang. Dan engkau akan ada titik pemulihan mulai hari ini. Kalau engkau percaya, engkau mengalami, dan waktunya adalah sekarang. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena boleh mengenal Engkau sebagai Bapa yang menyatakan diri dengan belas kasihan, dengan kebaikan, kemurahan, dan kasih setia. Dalam keadaan kami, ya Tuhan, Engkau tetap memperhatikan kami, Engkau tetap membela kami, dan tidak meninggalkan kami. Hamba berdoa ya Tuhan untuk setiap pendengar yang sedang bergumul, mencari Tuhan dalam pergumulan yang tidak kunjung
selesai. Saat ini biarlah Tuhan menolong, sehingga Tuhan menjadi jawaban bagi persoalan mereka. Hamba berdoa Tuhan, biar belas kasihan Tuhan Yesus akan dicurahkan dalam kehidupan mereka, kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.